Pemirsa, 21 kios di Pasar Tanjung Sari yang ditengarai melanggar perda ditindak tegas oleh pihak DPR KPP Surabaya bersama Satpol PP Kota Surabaya telah dilakukan penertiban, di mana satu kios telah ajukan penertiban izin, sementara 20 kios lainnya tengah berproses dan sudah diberikan bantip penyegelan seluruhnya. Dikonfirmasi ke pakar hukum administrasi negara terkait kios yang telah disegel tapi masih nekat beraktivitas. Rusdianto Sesung menyebut bahwa hal tersebut masuk ranah pidana dan sanksi hukumnya cukup berat. Kios di sepanjang Jalan Tanjung Sari, Kota Surabaya yang dinilai melanggar perda masih menjadi sorotan berbagai pihak. Salah satunya dari pakar hukum dan administrasi negara Universitas Narotama, Rusdianto Sesung. Menurutnya, melihat dari penegakan perda yang saat ini tengah berjalan, dengan adanya sebanyak 21 kios yang dinilai melanggar perda, di mana rinciannya satu kios telah ajukan penerbitan izin, sementara 20 kios lainnya tengah berproses dan sudah diberikan bantip penyegelan seluruhnya. Dengan 16 kios telah disegel dan 4 lainnya proses penyegelan oleh Satpol PP. Adanya temuan di lapangan bahwa meskipun telah disegel, kios buah di Jalan Tanjung Sari masih nekat beraktivitas. Maka dari kajian pakar hukum, hal ini masuk ke ranah pidana karena pembukaan segel dilakukan tanpa persetujuan Pemda atau pejabat yang pasangkan segel di tempat tersebut. Usai disegel, seharusnya sesuai ketentuan seluruh aktivitas di persil atau bangunan dilarang untuk dilakukan, di mana bila memang masih ada aktivitas, maka pemerintah dapat memberikan sanksi yang lebih tegas hingga ke langkah pembongkaran bangunan. Kalau pembukaan itu dilakukan tanpa persetujuan dari pemerintah daerah atau pejabat yang memasang tanda segel, maka itu sudah masuk ranah pidana. Ini sudah masuk ke hukum pidana. Di KUHP kita yang baru itu ada ketentuan pasal pembukaan segel yang dipasang oleh pemerintah. Ancaman hukumannya cukup berat. Ya. Yang kedua, kalau sudah ada pemasangan tanda segel sebagai bentuk pengenaan sanksi penutupan sementara kegiatan dengan pemberian tanda segel, maka upaya yang bisa dilakukan seterusnya adalah penutupan permanen dan pembongkaran. Nah, jadi memang kita harus melihat dulu, evaluasi kembali, kira-kira apakah pelanggar itu sudah mematuhi atau melaksanakan apa yang tercantum dalam sanksi. Kalau memang belum, ya harus ditegakkan sanksi berikutnya, yaitu berupa penutupan permanen dan pembongkaran. Kalau masalah siapa yang bertanggung jawab terhadap pengenaan sanksi, ya tentu menjadi kewenangannya dari perangkat daerah sesuai dengan dasar hukum yang dijadikan dasar untuk pengenaan sanksi. Misal, kalau itu pengenaan sanksinya itu berasal atau digunakan adalah Perda Nomor 2009 tentang bangunan hukum dan Perwali 34 tahun 2023 tentang tata cara pelaksanaan pengenaan sanksinya, maka itu menjadi tanggung jawab dari DPR KPP. Tapi kalau misalnya pintu masuk pengenaan sanksinya itu dari Perda Nomor 1 tahun 2023 tentang perdagangan dan perindustrian, maka itu menjadi tanggung jawabnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan. Apakah bantipnya itu dalam bentuk penyegelan atau bantipnya itu dalam bentuk misalnya pembongkaran? Itu kan tergantung jenis bantipnya. Kalau bantipnya sudah penyegelan berarti kan sudah selesai. Nah, tapi kalau bantip berikutnya adalah bantip misalnya yang paling berat juga itu adalah pembongkaran atau doang, habis terus doang, paksaan pemerintah atau pembongkaran, ya, maka nanti dilihat di SK sanksi yang diterbitkan oleh OPD terkait. Apabila memang sanksinya misalnya pembongkaran, ya, maka nanti akan dilakukan pembongkaran oleh Satpol PP atau pengosongan.
Menyoal bantip yang saat ini berjalan, yakni bantip penyegelan, maka tindak lanjuti proses dari penertiban di wilayah ini. Sebagai langkah lanjutan, melalui OPD terkaitnya, yakni Dinas DPRKPP Surabaya nantinya apabila memang diperlukan, tindak lanjut dengan bantip pembongkaran bisa dilakukan melalui Satpol PP terkait.